Kalahnya timnas Indonesia melawan Thailand masih menyisakan kekecewaan di hati masyarakat Indonesia. Terlebih di leg pertama, timnas kita dibantai nggak tanggung-tanggung yaitu 4-0 dan bermain seri 2-2 di leg kedua. Tapi di sisi lain, menjadi runner-up-nya Indonesia di Piala AFF 2020 juga menjadi suatu kejutan besar, di mana rata-rata pemain Indonesia yang bermain di Piala AFF tahun 2020 kala itu berusia 23-24 tahun. Permainan yang sebelumnya diremehkan oleh negara-negara lain berubah menjadi semangat dan permainan timnas yang militan. Disinilah mata masyarakat Indonesia terbuka bahwa ternyata sesosok pelatih asal Korea Selatan bernama Shin Tae-yong ini mulai terlihat kualitasnya. Dia berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya yang hanya melatih secara teknik saja. Ketika Shin Tae-yong mulai melatih timnas Indonesia, semua model latihan, bahkan sampai hal yang kecil sampai makanan saja diperhatikan sama orang Korea ini. Dia seperti merombak semua kebiasaan dan membangun lagi pondasi sepak bola Indonesia. Siapa sebenarnya sosok Shin Tae-yong ini? Mengapa begitu getol mengubah sistem persepak bolaan kita sampai ke akar-akarnya? Mari kita ulas bersama. Shin Tae-yong lahir di Yeongdeok, negara Korea Selatan pada 11 Oktober tahun 1970. Skill sepak bolanya memang sudah terlihat ketika dia masih duduk di bangku 3 SD. Bahkan ketika dia menjadi tim sepak bola di sekolah menengah teknik di Korea Selatan, dia sudah dilirik oleh klub sepak bola profesional ketika dia benar-benar bergabung dengan tim profesional ketika dia berada di universitas. Klub yang tertarik memboyongnya adalah Ilhwa Chunma atau di tahun sekarang berubah menjadi Seongnam FC. Tidak tanggung-tanggung, Shin Tae-yong begitu loyal terhadap klub tersebut dan dia membela selama 12 tahun. Berkarir dari tahun 1992 sampai 2004, dia sudah bermain sebanyak 401 kali dan mencetak 99 gol, 68 assist. Jelas, ketika dia bermain pasti menjadi pilihan utama dan bukan pemain cadangan. Tapi sayangnya, karir cemerlang tersebut tidak membawanya ke timnas Korea Selatan pada gelaran Piala Dunia 2002. Catatan Shin Tae-yong bersama timnas Korsel ketika Piala Asia 1996 dan ketika itu berhadapan dengan timnas Indonesia. Korsel menang 4-2 kala itu. Di level klub, dia juga pernah membantai Persik Kediri di ajang Liga Champions Asia tahun 2004 ketika membela Seongnam FC. Nggak tanggung-tanggung, itu merupakan kekalahan Persik Kediri terbesar sebanyak berdirinya klub tersebut, yaitu kalah 15-0. Shin Tae-yong mencetak 1 gol ketika itu. Tidak hanya menjadi sebagai pemain, dia menunjukkan prestasi ketika pensiun. Dia pun didapuk menjadi manajer mantan timnya yaitu Seongnam FC. Di tahun pertamanya saja, dia sudah bisa membuat tim tersebut runner-up K-League dan Piala FA. Merupakan prestasi yang luar biasa menurut saya karena ini di musim pertamanya. Dan di tahun keduanya atau musim keduanya, dia berhasil membawa Seongnam FC juara Liga Champions Asia dan Piala FA Korea di tahun 2011 atau musim ketiganya. Tidak berhenti sampai di situ. Meskipun tidak sampai lolos ke 16 besar Piala Dunia di Rusia tahun 2018, tapi Shin Tae-yong membawa timnas Korsel mengalahkan Jerman 2-0. Padahal Jerman kala itu menjadi favorit juara Piala Dunia dan timnas Jerman kala itu adalah juara bertahan Piala Dunia tahun 2014. Meskipun banyak yang mengkritik taktik timnas Korsel kala itu karena bermain defense, tapi hasil yang dipetik membuat Jerman gagal lolos ke 16 besar Piala Dunia 2018. Itu adalah hasil terburuk Jerman di ajang Piala Dunia. Nah, sekarang ketika Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia, mengapa beliau belum mempersembahkan satu pun juara meskipun ajang Piala AFF 2020 performa timnas jauh lebih baik dari sebelumnya? Jawabannya ada di podcast Deddy Corbuzier. Shin Tae-yong harus membenahi kembali permasalahan dari akar dan pondasi filosofi bermain timnas Indonesia. Beda dengan klub dan timnas yang dilatih Shin Tae-yong ketika di Korea. Klub Korea dan timnas Korea sudah mempunyai DNA dan pondasi filosofi sepak bola yang kuat. Mungkin timnas Indonesia di tangan Shin Tae-yong bisa menjuarai minimal Piala AFF atau sampai lolos ke Piala Dunia 3-5 tahun ke depan. Karena kita tahu sendiri, 3 pondasi utama seperti mental, konsumsi makanan, dan weak training yang belum dipahami oleh atlet timnas kita. Dan 3 hal tersebut tidak langsung serta-merta berhasil ketika diterapkan. Namun juga butuh proses, apalagi klub-klub Liga Indonesia juga tidak mempunyai konsep building karakter dan body yang kuat. Kebanyakan klub-klub di Indonesia hanya mementingkan tentang sebuah kemenangan dan taktik tanpa memiliki fondasi sepak bola yang kuat. Sehingga ketika pemainnya dipanggil kembali ke timnas, Shin Tae-yong harus memulai dari nol kembali untuk week training dan perkembangan massa otot para atlet. Termasuk juga stamina para pemain. Itulah yang membuat Shin Tae-yong sempat protes kepada PSSI tentang klub-klub di Indonesia yang tidak pernah memperkuat para pemainnya. Mungkin para pemain kita berpikir bahwa performanya sudah bagus ketika membela tim, padahal tim-tim Liga Indonesia juga rata-rata tidak memiliki body balance dan penguatan otot yang baik. Sehingga ketika para atlet timnas Indonesia bermain dengan timnas negara lain,
terlihat kedodoran fisik dan body balance kita. Lihat saja, ketika bermain melawan timnas Thailand, sebenarnya taktik kita tidak kalah dengan mereka, tapi karena fisik, mental, dan body balance para pemain kita kalah dengan Thailand. Maka, taktik yang disusun oleh Shin Tae-yong tidak ada gunanya. Setelah Piala AFF 2020, Shin Tae-yong baru sadar kalau mengejar prestasi dalam waktu dekat akan menjadi mission impossible. Dia lebih berpikir realistis dan bicara ke media bahwa hal pertama yang akan dia benahi adalah sistem persepakbolaan di Indonesia. Menurut saya, ini adalah hal yang sangat baik. Karena Coach Shin membenahi dari sisi pondasinya dulu. Jadi, ketika nanti Coach Shin tidak lagi melatih timnas Indonesia, sistem pondasi sepak bola kita akan menjadi lebih kuat. Prestasinya dan gelar juaranya saya yakin akan diraih lebih mudah. Buat apa membangun sebuah timnas berprestasi tapi pondasinya kurang kuat, sehingga hanya bisa 1-2 tahun saja. Lihat saja timnas Jerman yang membangun sistem sepak bolanya sangat luar biasa semenjak revolusi sistemnya dilakukan karena kegagalan timnas Jerman di era 90-95. Jadi, bagaimana PSSI? Apa Anda setuju dengan rencana panjang Coach Shin Tae-yong atau hanya mengejar prestasi jangka pendek?